wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin mukarramin yang terhormat, para alim ulama, para guru, khusus Ibu Kepala Madrasah Ibu Hajar Kusniati SHD dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi penutup rangkaian nabi, sekaligus pemimpin para nabi. Sebagai pemimpin para nabi atau Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keistimewaan itu ialah kesempatan untuk Nabi Muhammad menjalankan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Peristiwa ini adalah hadiah besar dari Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad ke langit ketujuh, tembus hingga ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini Allah berikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi-'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjauhkan umat hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya kemuliaan, agar kami melihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kebesaran kami. Dan Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan sungguh dia Muhammad telah melihat rupa malaikat Jibril pada bentuk yang sebenarnya pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, dekatnya ahli surga, tempat tinggal. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini menurut para ulama adalah hiburan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas 3 peristiwa yang telah menimpa beliau, yaitu wafatnya istri beliau Siti Khadijah binti Khuwailid, wafatnya paman beliau Abu Thalib bin Abdul Muthalib, dan penolakan keras dari penduduk kota Taif terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu terjadi pada tahun 10 Miladiah, sehingga tahun itu disebut sebagai Amul Huznah. Nabi yang sedang berduka kemudian dihibur oleh Allah, diutus malaikat Jibril untuk mengajak Nabi healing. Healingnya Nabi beda lah ya dengan kita. Kalau kita healingnya kayak Petra, iya enggak? Atau paling jauh pakai anjir,
atau puncak? Betul? Standar banget. Dirinya Nabi besok Mi'raj bro. Naik buruk dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis di Palestina. Dan di sana beliau sholat sunat 2 rakaat bersama para nabi sebelumnya. Bro, Nabi aja healingnya sholat. Kalau kita umatnya healingnya karaokean atau main game. Miris, padahal katanya cinta Rasul. Setelah itu, Nabi Muhammad naik atau Mi'raj ke langit pertama. Di sana, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, buyutnya para manusia. Lalu, di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka berdua saudara, sepupu, akur, ganteng kayak kita. Lalu di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam yang terkenal ganteng. Lalu di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam yang kreatif. Manusia pertama yang menulis dengan pena dan jahit ya. Hingga ke langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, saudaranya Nabi Musa yang kompakan dalam dakwah. Bukan kompakan maba. Lalu di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam yang gagah perkasa. Karena beliau 10 kali lebih kuat daripada manusia pada zamannya. Lalu di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya para nabi. Dari langit ketujuh, beliau terus diajak naik hingga ke Sidratul Muntaha, tempat yang dimana malaikat Jibril tidak bisa mengenali beliau. Hanya Nabi Muhammad saja yang dapat ke sana. Semua makhluk akan hangus terbakar. Kenapa Nabi Muhammad doang yang bisa ke sana? Karena semua makhluk yang diciptakan oleh Allah terbuat dari nur Muhammad. Dan di tempat itulah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat wajib 50 waktu. Bayangin 50 waktu bisa apa kita? Baru pelajaran pertama sholat, baru selesai istirahat pertama sholat, main game baru sebentar sholat, tidur duduk pulas bangun sholat lagi. Nah, untungnya ada dispensasi nih berkat usulan Nabi Musa alaihissalam yang menyuruh Nabi Muhammad minta dispensasi kepada Allah, sehingga perintah wajib sholat 50 waktu menjadi hanya 5 waktu saja. Sesuai dengan sabda Rasul, wa khamsuna, kewajiban sholat itu 5 waktu, tetapi nilainya sama dengan 50 waktu. Jadi kalau kita sholat subuh 2 rakaat, sama saja kita telah sholat subuh 20 rakaat. Sanggup gak? Sholat rawih aja gak sanggup, apalagi sholat subuh 20 rakaat. Dan jika kita melakukan sholat subuh 2 rakaat, maka sama saja kita telah meninggalkan
sholat subuh 20 rakaat. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah, demikian tentang peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat agung. Dari peristiwa ini terlahir kewajiban sholat 5 waktu. Dan perintah ibadah sholat ini menjadi sangat penting karena diperintahkan dalam posisi yang sangat agung. Walhasil, yuk kita jaga sholat 5 waktu ini. Nah, ada syair nih yang ditulis oleh Nasyid Fauzana dan dipopulerkan kembali oleh almarhum Ustaz Jeffrey. Ini lagunya. Sepohon kayu daunnya rimbun, berat bunga serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Ayo semua! Sepohon kayu daunnya rimbun, berat bunga serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Baik, terima kasih. Nah, terakhir ada pantun. Kebalik papan dari pepaya. Cakep, Jangan lupa beli batu bata. cakep. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.